ucapkan kepada seluruh rekan-rekan pelatihan teknik penyusunan legal opinion. Perkenalkan, saya Widya Nur Hidayati yang pada kesempatan hari ini bertugas sebagai moderator sekaligus memandu jalannya kegiatan hingga selesai nanti. Kami dari Palu Hukum Indonesia mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas partisipasi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan ini. Baik, sebelum memulai kegiatan, kami mohon kepada seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan kamera dan melakukan unmute pada mikrofonnya. Baik, hadirin sekalian, agenda selanjutnya yaitu sambutan dari founder sekaligus Ketua Umum Palu Hukum Indonesia kepada yang terhormat Bapak Muhammad Aditya Wiratama SH.MH. Kami persilakan untuk memberikan sambutan. Waktu dan layar kami persilakan. Oke, terima kasih banyak, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Bapak Jeki Tenges, SH MSc. Beliau merupakan advokat dan uh, akademisi juga mungkin. Nah, kemudian yang terhormat Mbak Husna atau founder dari Direktur Hukum. Kami dan Direktur Hukum ini bekerja sama untuk melakukan sebuah pelatihan hukum khususnya. Jadi kami sebagai penyelenggara, bahkan sebagai penyedia pemateri seperti itu. Dan yang saya hormati juga Bapak Dr. Reza SHMH sebagai Ketua Kepala Divisi Pendidikan Pelatihan Kepala Hukum yang mengatur jalannya kegiatan ini. Kemudian Mbak Widya sebagai moderator dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan telah mengikuti kegiatan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga atas berkat dan hidayahnya bisa kita berkumpul di kegiatan ini. Nah, eh, tadi sempat saya menjelaskan sedikit tentang Palu Hukum, di mana Palu Hukum ini sendiri merupakan lembaga pendidikan pelatihan dan bantuan hukum, dan memang di awal saya katakan bahwa kalau kita melihat sosial media Palu Hukum itu lebih banyak kami tampilkan edukasinya dibandingkan bantuan hukumnya. Dan memang kami juga selama ini mengarahkan bantuan-bantuan hukum secara pro bono pro deo ya. Dan memang kami belum sempat mengupload di sosial media. Nah, pada hari ini kami membuat sebuah pelatihan dan bersama dengan Direktur Hukum, di mana temanya itu adalah teknik penyusunan legal opinion. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana sih pembuatan legal opinion itu yang baik dan benar seperti itu. Nah, mungkin itu saja, singkat saja dari saya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan Palu Hukum Indonesia hari ini resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Dek. Oke. Gimana, Wid? Mungkin ada sedikit kendala jaringan mungkin dari Mbak Widya. Mungkin saya ambil alih dulu. Um, untuk berikutnya, pemateri kita, Mas Mas Jeki, kami persilahkan. Silakan, Mas. Oke, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan Palu Hukum Indonesia sudah berkenan untuk berkolaborasi untuk bisa membawa atau bisa memberikan pelatihan nasional ini terkait tertib penyusunan legal opinion. Saya coba sharing mungkin materi saya ya yang di sini. Oke.
Oke, bisa kelihatan ya materinya? Siap, Mas. Datang. Oke. Ya, terima kasih rekan-rekan yang sudah berpartisipasi hari ini, di pagi ini untuk bisa berdiskusi bersama untuk dalam pelatihan hukum nasional dan hukum Indonesia terkait teknik penyusunan legal opinion secara komprehensif. Saya coba bawakan materi ini berdasarkan pengalaman saya tentunya, berdasarkan apa yang sudah saya jalani dan saya alami, dan mungkin kita bisa akan diskusi lebih lebih dalam lagi terkait materi terkait penyusunan legal opinion ini. Pertama, tentunya namanya legal opinion, definisinya. Definisi legal opinion adalah pendapat hukum tertulis atas sebuah isu atau pertanyaan hukum yang dibuat oleh konsultan hukum atau advokat untuk menjawab atau memberi pencerahan atas sebuah permasalahan hukum. Nah, di sini kan namanya dibuat oleh konsultan hukum atau advokat. Nah, ada divisi ini. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, ya, berdasarkan undang-undang advokat. Sorry, ini masih 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 di share ya. So, saya hilang soalnya layarnya bentar. Oke. Kemudian ya, advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya demi kepentingan hukum klien. Jadi apakah legal opinion hanya bisa dapat diberikan oleh advokat saja? Sebenarnya pada dasarnya tidak ada aturan yang melarang mewajibkan jika legal opinion hanya dapat diberikan oleh advokat. Karena ketentuan pasal 31 Undang-Undang Advokat telah dicabut, yaitu ketentuan pidana orang yang bertindak seolah advokat tapi bukan advokat. Dan di dalam dunia apa ya namanya dunia korporasi sudah menjadi common practice bahwa sebuah perusahaan itu memiliki tim hukum atau divisi hukum sendiri yaitu atau legal corporate untuk bertindak memberikan masukan dan saran hukum baik tertulis maupun tidak tertulis terkait masalah hukum yang dialami oleh perusahaan. Jadi biasanya memang perusahaan tuh memiliki ya divisi sendiri, divisi hukum gitu ya, yang memberikan legal opinion juga terhadap direksi terkait saran-saran hukum. Ini yang saya bilang sebenarnya dulu itu namanya legal divisi itu support. Dia hanya support doang nih. Ya istilah support bukan sebagai bagian inti. Namun sebenarnya sekarang udah bergeser bahwa ya legal division itu dari support dia menjadi core, inti juga. Karena mau gak mau semua bisnis korporasi itu pasti akan bersinggungan dengan aspek hukum. Sehingga yang aspek yang dulunya cuma support, dia harus bergeser menjadi inti juga. Gitu ya. Jadi ini yang saya bilang dari dulu hanya support menjadi core system dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu, para staf legal atau divisi legal juga harus menyiapkan dirinya dengan berbagai kemampuan hukum, seperti legal drafting, yang up to date terkait regulasi, dan tentunya dapat menyusun legal opini yang baik guna menjawab isu hukum yang berada di dalam perusahaan. Yang namanya pembuatan legal opinion itu memiliki beberapa prinsip. Misalnya ada prinsip keterbukaan dan materialitas. Jadi mau gak mau, ketika kita membuat legal opinion, klien itu harus menyampaikan data dan fakta yang sebenarnya dimiliki. Jangan ada ditutup-tutupi. Kemudian tidak merekayasa data untuk kepentingan pribadi, serta mengungkap data material dan formal perusahaan. Semuanya harus dibuka, diberikan agar kita bisa melakukan analisa yang komprehensif dan benar-benar tepat sasaran. Kemudian yang kedua adalah prinsip independensi, bersifat objektif, netral, dan profesional. Walaupun misalnya kita nih dibayar untuk membuat legal opinion, bukan berarti kita eh, harus membuat legal opini yang menyenangkan hati klien. Nggak bisa seperti itu. Kita tetap harus objektif, netral, dan profesional. Jadi sesuai dengan aturan hukumnya yang kita sarankan ataupun yang kita analisa. Tidak adanya kepentingan pribadi. Artinya legal opinion harus diberikan secara jujur dan lengkap. Legal opinion harus disampaikan kepada klien apa adanya, tidak dibuat-buat dan tidak semata-mata memberikan pendapat hanya untuk mengakomodir keinginan klien. Ada pernah pengalaman saya, klien meminta legal opinion, ini dari divisi hukum biasanya. Divisi hukum kontak ke kita untuk membuat legal opini untuk diberikan kepada para direksi. Jadi legal opini ini seolah-olah mau dibuat untuk mengiyakan tindakan divisi hukum. Jadi
Bang, tolong dong legal opinion terkait isu ini. Bisa nggak Bang? Nanti arahnya ke sini bahwa kita kan udah menyarankan direksi seperti ini membuat tindakan A. Bisa nggak nanti legal opinion bisa searah juga dengan legal opinion yang Abang buat searah juga dengan legal opinion yang dibuat oleh divisi hukum. Tentu kita bilang, wah nggak bisa, kita nggak bisa ikut seperti itu. Kita harus menyampaikan apa adanya. Kalau memang A, ya kita akan tulis A. Kalau memang arahnya ke B, ya kita akan tulis B. Jadi mohon maaf kita nggak bisa disetir oleh klien, disetir oleh siapapun. Jadi kita harus independen, ya. Karena kalau nggak ya akan rugi klien juga. Karena ini opini hukum yang benar-benar uh, sesuai dengan apa adanya aja, gitu ya. Ini prinsip dari legal opinion, keterbukaan, materialitas, dan independensi. Dan legal opinion biasa dibuat dengan mendasarkan pada hukum Indonesia. Karena toh yurisdiksi kita advokat itu hanya di Indonesia saja. Kemudian, dalam legal opinion, advokat tidak boleh memberikan jaminan atau kepastian akan kondisi suatu penyelesaian persoalan dan praktek. Ini juga berkaitan dengan kode etik advokat ya. Ya, dia tidak bisa menjanjikan kemenangan ataupun dia tidak bisa menjanjikan hasil. Banyak yang bertanya, seperti apa nanti bisa nggak kita menang, bisa nggak kita ini? Sudah sudah tertulis tegas kok di dalam kode etik kita nggak bisa menjanjikan kemenangan. Artinya di dalam legal opinion juga kita nggak boleh memberikan jaminan atau kepastian akan kondisi penyelesaian persoalan bagi dalam praktek. Kemudian legal opinion tidak mengikat bagi advokat. Dan bagi klien advokat, bertanggung jawab atas isi dan bertanggung jawab atas kebenaran legal opinion ya buat. Tapi advokat tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat klien mengambil tindakan berdasarkan legal opinion tersebut. Nah, poin ini akan ada. Saya uh, akan share kasus ataupun peristiwa yang istilahnya berkaitan dengan poin ini. Di sini kita bisa lihat bahwa legal opinion itu harus tidak mengikat. Artinya kita tidak dapat atau oleh advokat yang memberikan legal opinion tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul. Karena klien lah yang mengambil keputusan. Legal opinion yang dibuat advokat yang ditunjuk tidak mengikat. Artinya klien nggak perlu ataupun nggak wajib untuk melaksanakan dari isi legal opinion tersebut. Keputusan untuk mengambil atau tidak mengambil tindakan berdasarkan legal opinion sepenuhnya bergantung dari klien yang bersangkutan dan menjadi tanggung jawab dari pengambil keputusan. Sudah kita, ini biasanya kita cantumkan di dalam legal opinion tersebut. Namun ada kasus yang menarik yang nanti akan kita bahas terkait dengan poin ini. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Tujuan penggunaan legal opinion. Jadi fungsi utama legal opinion tentunya ialah untuk memberikan atau menjawab permasalahan persoalan hukum yang dihadapi oleh klien, sekaligus memberikan dasar hukum dan pertimbangan bagi klien dalam mengambil sikap. Dalam dunia usaha pun, pendapat hukum ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, pertimbangan pengusaha untuk mengambil tindakan yang menguntungkan bagi bisnisnya, dan fungsi yang kedua, merupakan sebuah peringatan bagi pengusaha mengenai adanya kemungkinan resiko yang harus menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan komersialnya. Ini kurang lebih kenapa legal opinion itu dibutuhkan. Jadi sebagai pertimbangan bagi pengusaha ataupun bagi korporasi untuk mengambil atau bagi klien untuk mengambil tindakan dan sebagai menjadi peringatan juga dan pertimbangan. Seperti yang saya katakan tadi, namanya legal opini, ini kan opini hukum. Sifatnya itu tidak mengikat sebenarnya. Harusnya tidak mengikat ya. Artinya klien punya kebebasan, punya kewenangan luas, seluas-luasnya untuk mengikuti atau tidak, atau menjalankan atau tidak legal opinion tersebut. Namun ada kasus yang terjadi di periode tahun 2024 yang lalu terkait kasus Kenny Winsa Sonda. Jadi Kenny adalah seorang in-house counsel, jadi penasihat hukum in-house kayak legal corporate-nya. Perusahaan EES ini perusahaan di luar negeri. Dia memiliki 51% partisipasi interest di wilayah kerjasama Blok Migas Cengkareng. Dia memberikan pendapat hukum bahwa perusahaannya untuk tidak mendistribusikan dulu pendapatan kepada PT Energi Maju Mabadi (PTMA) sebagai pemegang 49% kerjasama tersebut. Artinya kan PTS dapat 51% dari hasilnya, harusnya PT EMA dapat 49%. Namun dalam opini hukumnya, dalam pendapat hukumnya, dia menyatakan bahwa jangan dulu didistribusikan pendapatan PT EMA ini, gitu ya. Alasannya dia ada karena ada kewajiban dari PT EMA yang belum dilaksanakan, gitu ya. Apa yang terjadi? Ternyata dia meng- eh, dilaporkan atas dasar melakukan penggelapan, turut serta melakukan penggelapan. Penggelapannya apa? Yaitu dana 49% yang harus menjadi haknya EMA
tidak disalurkan atas dasar opininya dia, gitu ya. Apa yang terjadi? Persidangan terjadi, persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari proses penyelidikan, penyidikan di Polres Jakarta Selatan bergulir sampai akhirnya masuk ke meja pengadilan. Dan berdasarkan putusan atau perkara nomor 534 tahun 2024, hakim menyatakan bahwa Kenny memenuhi unsur pasal 372, jungto pasal 55, artinya dia turut serta melakukan penggelapan. Dan ini menjadi berita yang sangat sangat apa ya, sangat kontroversial dan sangat sangat ramai waktu itu ya. Karena kok bisa memberikan legal opini seorang in-house counsel yang juga memiliki kartu advokat atau berprofesi sebagai advokat, dia bisa menjadi terdakwa. Ini kan cuma opini hukum bahwa dibilang jangan dulu diberikan karena ada kewajiban yang belum dilaksanakan. Tapi ujung-ujungnya dia dibilang turut serta, gitu ya. Apa yang terjadi? Pendapat terbagi dua tentunya. Pendapat yang pertama menyatakan, misalnya Dr. Denny Kailimang, seorang advokat senior menyatakan bahwa sah-sah saja seorang in-house lawyer memberikan opini. Opini yang diberikan tersebut bersifat internal dan tidak mengikat. Jadi kalau mau dipakai tidaknya opini itu ya tergantung pada direksinya. Jadi lebih tegas lagi dijelaskan bahwa korporasi ketika melakukan tindakan itu harusnya direksi yang bertanggung jawab, bukan lagi in-house lawyer atau karyawan. Jadi untuk bertindak keluar, itu adalah kewenangan direksi atau kuasa direksi sesuai dengan SOP di perusahaan tersebut. Artinya, tindakan korporasi yang tidak melakukan pembagian atau sharing profit tersebut bukan merupakan tindakan yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada in-house lawyer atau corporate lawyer, tapi direksi. Nah, ini juga sesuai dengan undang-undang perusahaan tentunya yang berhak mewakili perusahaan adalah direksi, jadi gitu ya. Jadi pendapat satu pendapat menyatakan bahwa ini harusnya tidak bisa dikenakan pidana nih. So, mana bisa opini hukum dari in-house lawyer, in-house counsel malah dijerat dengan pidana, gitu ya. Namun di sisi lain juga ada yang menyatakan bahwa eh, Dr. Hairul Huda menyatakan bahwa baik legal counsel maupun advokat harus menjalankan profesinya dengan itikat baik. Apabila terbukti sebaliknya, maka harus dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, di dalam persidangan, apabila nasihat hukum yang diberikan tidak dianggap sesuai dengan prinsip tersebut dan memenuhi unsur pidana yang didakwakan, maka tindakan dari orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan dalam tanggapan jaksa, menyatakan bahwa ternyata si Kenny ini bukan hanya memberikan nasihat, tapi dia juga menginstruksikan tindakan, gitu ya, yang berujung pada penggelapan pendapatan, gitu. Bagaimana sih pendapat dari majelis? Kasus ini akhirnya diputus berdasarkan putusan nomor 534 Jakarta Selatan, menyatakan bahwa Kenny tersebut yang memberikan opini hukum memenuhi unsur pasal 372 junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Yaitu di mana akibat perbuatan terdakwa dengan pendapat atau opininya membuat PT Energi Maju tidak menerima pembayaran yang menjadi haknya, gitu ya, berdasarkan berdasarkan SPA, Sale Purchase Agreement. Dan sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan pendapat saran atau kepada pimpinan tertinggi dari PT tersebut, Kenny disebut juga memiliki kendali yang memungkinkan dirinya untuk mengarahkan tindakan sesuai dakwaan. Sehingga berdasarkan fakta tersebut, majelis menyatakan unsur turut serta dalam tindak pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Dan akhirnya dalam putusan tingkat pertama ini, Kenny dihukum kalau nggak salah pidana percobaan. Diajukan banding, banding di pengadilan tinggi menguatkan putusan ini. Dan akhirnya sampailah ke meja Hakim Agung di Mahkamah Agung. Apa pendapat para majelis Hakim Agung tersebut? Dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1370, Kapit 2025, dinyatakan bahwa terdakwa dengan posisinya sebagai pihak yang dapat memberikan pendapat, arahan, ataupun saran hukum kepada pimpinan, memiliki kendali yang memungkinkan untuk mengarahkan tindakan sebagaimana yang didakwakan. Bahwa di dalam pengelolaan saksi Arianto, Elizabeth, sebagai akibat dari instruksi terdakwa untuk tidak melakukan distribusi pendapatan, maka telah terbukti Energi Equity Pty Ltd telah terbukti melakukan tindakan memiliki secara melawan hukum terhadap porsi pendapatan PT EMA dengan menggunakan saudara awal pendapatan milik PT EMA di luar pengeluaran di luar kewenangannya. Artinya, Kenny tetap diputus bersalah berdasarkan
putusan MA ini. Tapi ada dissenting opinion yang menarik yang bisa dicermati dari Hakim Agung, salah satu Hakim Agung yang mengadili perkara tersebut. Dissenting opinion adalah bahwa dalam perjanjian terdapat perbedaan penafsiran, gitu ya. Dibilang bahwa seharusnya PT MA berhak untuk menerima pendapatan eh, baru akan timbul di haknya setelah pinjaman dari PTMA itu tersebut kepada para kreditur telah terbayar lunas, sehingga sebenarnya PTMA belum berhak menerima pendapatan karena pinjaman PT Energi belum lunas. Sama dengan pendapat dari Kenny itu sendiri, opini hukum. Sehingga ini bahwa pendapat dari energi tersebut sama dengan pendapat hukum yang diberikan terdakwa sebagai legal di perusahaan tersebut, yang mana pendapat terdakwa sudah sesuai dengan tupoksi dari terdakwa sebagai legal, dan akhirnya oleh karena terdakwa telah melakukan tugas dengan memberikan pendapat atas penafsiran perjanjian, maka kepada terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Jadi Hakim Agung ini mengatakan bahwa ini sudah sesuai dengan opini yang terdakwa lakukan, dan ini tupoksi terdakwa memberikan pendapat hukum gitu ya atas perjanjian tersebut. Dan untuk mengetahui kapan PTMA berhak menerima pendapatan sesuai dengan perjanjian, maka harus diselesaikan melalui gugatan perdata antara badan hukum tersebut yang membuat perjanjian. Artinya sengketa ini harus diselesaikan secara perdata dulu dong. Lu berhak apa enggak nih, gitu ya. Sedangkan terdakwa yang bekerja pada bagian legal tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pendapatnya. Apabila perjanjian tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan, maka yang bertanggung jawab adalah eh, PT Energi Equity Epic Pty Ltd, bukan terdakwa. Artinya yang bertanggung jawab harusnya ya perusahaannya, bukan terdakwa. Terdakwa kan hanya cuma legal dalam perusahaan yang memberikan opini. Sehingga dengan demikian terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau konslah. Jadi ada dissenting opinion ini yang menyatakan bahwa terdakwa sudah melakukan tupoksinya, apalagi itu masih ada sengketa, harus diputus dulu nih melalui satu putusan yang berkekuatan hukum tetap, baru diketahui punya hak apa enggak. Dan karena terdakwa cuma hanya seorang legal counsel dengan opininya, maka yang harus bertanggung jawab adalah perusahaan, bukan terdakwa, gitu ya. Namun apapun yang terjadi, putusan ini sudah ingkrah. Saya kurang tahu apakah dilakukan upaya hukum peninjauan kembali. Namun ini menjadi pertanda juga nih bahwa bisa saja sebuah opini hukum bisa menyeret orang untuk eh, ke jalur pidana. Tapi yang saya tegaskan dari sini, bisa dilihat kembali di belakang, saya tegaskan di sini bahwa ternyata penegasan dari putusan hakim adalah ternyata bahwa orang tersebut, yang itu Kenny, memiliki kendali dalam putusan tingkat pertama, juris fakti tingkat pertama, dia memiliki kendali untuk mengarahkan sesuai dengan dakwaan. Dan di putusan EMA juga disebutkan dia memiliki kendali untuk memungkinkan untuk mengarahkan. Artinya dia memiliki kendali untuk mengendalikan gitu ya. Artinya dia bisa menyuruh bukan hanya memberikan saran tapi bisa mengendalikan. Akan sangat berbeda kalau hanya memberikan opini, namun itu bersifat tidak mengikat gitu ya. Tapi di dalam pertimbangan ini dibilang dia memiliki kendali untuk mengarahkan. Jadi bagi saya tetap pribadi tentunya, dan beberapa rekan-rekan advokat juga, rekan-rekan praktisi hukum, kalau namanya opini hukum itu sifatnya memang tidak mengikat. Artinya kalau kita tidak memiliki kendali, tidak bisa tidak memiliki kuasa untuk mengendalikan apapun keputusan, seharusnya kita tidak bisa dikenakan dengan hal yang seperti ini. Namun pertimbangan hakimnya tentunya di sini disebutkan bahwa Kenny memiliki kendali untuk mengarahkan, gitu ya. Namun ini menjadi ya kasus yang menarik untuk didiskusikan nantinya. Ini terkait kasus seorang legal counsel yang memberikan opini hukum. Kita lanjut lagi dalam pembuatan legal opinion. Ini kerangka legal opinion. Bisa dilihat dalam membuat legal opinion, biasanya rata-rata itu kita membuat kerangka seperti ini. Ada pendahuluan, permasalahan, dokumen, dasar hukum, pembahasan, kesimpulan, asumsi, dan kualifikasi. Ya, nanti ini akan kita bahas satu persatu. Sebenarnya namanya pembuatan legal opinion itu dia tidak punya kriteria baku seperti apa sih harus dibuatnya.
Yang memiliki kriteria baku itu adalah pembuatan legal opinion yang dibuat oleh dulu namanya konsultan hukum pasar modal. Di dalam aturan pasar modal itu legal opinion punya memiliki kriteria baku. Cuman di sini saya jelaskan secara umum aja, tidak terkait legal opinion dibuat oleh himpunan konsultan hukum pasar modal. Ya. Kerangka legal opinion ini terdiri dari pendahuluan, tentunya terdiri atas uraian latar belakang permasalahan dan disampaikan poin per poin biasanya. Permasalahannya berisi pertanyaan yang hendak dijawab melalui LO. Biasanya seperti kayak ketika dulu kita bikin skripsi, bikin tesis, ada rumusan masalah kan? Ya itulah pertanyaan yang hendak dijawab melalui LO. Dokumen, daftar dokumen yang tersedia dalam menganalisa legal opinion itu sendiri. Semuanya kita runutkan dokumen-dokumen apa aja yang kita dapat, yang kita terima, kita semua list di situ. Setelah itu dasar hukum apa yang kita gunakan dalam menganalisa legal opinion. Kemudian pembahasan, analisa terhadap permasalahan, terdiri atas fakta dan yuridis, serta kesimpulan, jawaban atas pokok permasalahan. Tentu boleh ditambahkan dengan saran. Di sini ada juga yang namanya asumsi dan kualifikasi. Kan kita bahas apa itu asumsi, apa itu kualifikasi. Pertama, terkait pengumpulan pengertian fakta-fakta hukum. Ketika membuat legal opinion, kita harus mengumpulkan dulu nih fakta-fakta hukum. Di mana itu terdapat atau didapat dari wawancara dengan klien, serta dari dokumen-dokumen hukum yang kita punya. Prinsipnya adalah keterbukaan. Klien harus jujur agar atas fakta-fakta sebenarnya, agar opini yang dibuat tepat sasaran. Saya selalu menyamakan bahwa profesi kita ini advokat sama kayak dokter. Misalnya, kalau ketika kita datang ke dokter, kita sakit gigi, kita harus bilang kita sakit gigi nih. Jangan bilang ketika kita adalah dokter, malah kita bilang kita sakit kepala, sakit perut. Karena obatnya yang akan dikasih kan berbeda. Salah obat ya salah penanganan. Artinya kita harus terbuka nih, kita sakit gigi. Kenapa? Kemarin kita makan ini, kita makan ini. Kalau enggak ya pasti akan dikasih obat yang berbeda. Sama juga kalau kita nggak terbuka, memberikan informasi ataupun memberikan dokumen hukum, analisa yang dibuat dalam opinion akan jauh berbeda, akan salah sasaran, gitu ya. Jadi penjabaran fakta-fakta hukum diuraikan dalam bagian pendahuluan, biasanya dibuatkan dalam poin kronologis melalui latar belakang permasalahan. Artinya tidak seperti esai, bukan seperti esai yang ada alinea paragraf itu, tapi dibuat poin per poin aja. Satu faktanya ini, dua faktanya ini, tiga faktanya ini. Jadi poin per poin tidak bertele-tele. Hanya poin-poin yang penting aja yang berkaitan dengan legal opinion yang dituangkan, gitu ya. Contohnya misalnya kasus PHK, ada ada perusahaan meminta legal opinion kepada kita misalnya bahwa permintaan dilakukan untuk mengetahui status dan hak dari karyawan. Tentu yang perlu kita buat ataupun kita analisa pertama ya itu poin-poinnya aja fakta-fakta apa yang harus kita ambil dalam kasus ini dalam cerita ini yaitu misalnya klien bekerja pada perusahaan apa sejak tanggal berapa berdasarkan perjanjian tanggal berapa atau perjanjian yang mana. Kemudian apabila ada promosi, klien dipromosikan ke jabatan sejak tanggal berapa, terakhir posisinya apa, berapa upah yang diterimanya, gitu ya. Kemudian ketua di PHK-nya berdasarkan alasan apa? Berdasarkan lisan atau tulisan? Sudah diberikan hak atau tidak? Sudah ada upaya hukum terkait penyelesaian atau tidak? Sudah ada bipartit, tripartit atau tidak? Dan lain sebagainya. Gitu ya. Fakta-fakta yang di luar hal tersebut terkait misalnya ya kehidupan pribadi eh, si karyawan yang di PHK ini ya nggak usah dimasukkan gitu ya dikesampingkan saja karena ya LO dibuat secara ringkas saja untuk mempermudah pembacanya gitu ya. Jadi poin-poin intinya aja yang dimasukkan di dalam legal opinion tersebut. Setelah sudah memasukkan semua fakta-fakta hukum, tinggal kita mengaitkan fakta tersebut dengan aturan yang berlaku. Singkatnya, kalau kita jawab hukum online, kita pernah buka hukum online, kan ada namanya klinik hukum ya, tanya jawab hukum online. Analisanya singkatnya paling mudah seperti itu, bahwa seperti kita membaca hukum online, ada pertanyaan, ada analisa dan jawabannya. Seperti itu. Saya selalu mau menganalogikan seperti itu secara mudah. Dan analisa tersebut didasarkan pada aturan yang masih berlaku dan up to date. Misalnya beberapa pasal di Undang-Undang Tenaga Kerja sudah dibatalkan melalui putusan MK maupun Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Jadi jangan sampai kita menganalisa dengan aturan yang sudah dihapus atau yang sudah tidak berlaku. Setelah analisa dengan aturan hukum yang berlaku, kita juga bisa menggunakan bisa analisa dari berbagai macam aspek dan sumber hukum. Misalnya, kita bisa menggunakan analisa dengan aturan hukum yang berlaku, kita juga bisa menggunakan analisa, bisa analisa dari berbagai macam aspek dan sumber hukum. Misalnya, kita bisa menggunakan analisa, bisa analisa dari berbagai macam aspek dan sumber hukum. Misalnya, kita bisa menggunakan analisa, bisa analisa dari berbagai macam aspek dan sumber hukum. Misalnya, kita bisa menggunakan analisa, bisa analisa dari berbagai macam aspek dan sumber hukum.
Jangan cuma biasa nih kita membuat legal opinion, pengalaman saya selalu masukkan juga kalau ada namanya jurisprudensi atau putusan pengadilan, saya selalu masukkan. Jadi aturannya begini, ada putusan hakim atau putusan mahkamah pengadilan yang menyatakan seperti ini. Jadi saya selalu lengkapi juga dengan jurisprudensi atau putusan pengadilan terdahulu. Bahkan tidak jarang juga dalam LO tersebut dilengkapi dengan hasil pendapat dari ahli yang berkompeten. Contohnya ada kasus ini kebetulan LO-nya saya lampirkan juga kepada panitia, mungkin bisa nanti di-share kepada dari panitia ke para peserta. Ada kasus perusahaan perusahaan yang meminta, ini perusahaan PMA, dia direkturnya adalah warga negara asing, gitu ya. Dia menandatangani kontrak kerja terhadap pekerja Indonesia. Aturannya dibilang bahwa dalam menandatangani kontrak kerja terhadap pekerja Indonesia harus WNI gitu ya aturannya. Jadi artinya dia mau nanya nih, boleh nggak sih dia nih, karena kan dia direktur yang berhak mewakili perusahaan kan direktur gitu ya, yang menandatangani kontrak kerja dengan perusahaan ya direktur gitu ya. Tapi WNA bisa nggak dia tanda kontrak kerja terhadap pekerja Indonesia? Setelah kita analisa dengan aturan dari aturan Undang-Undang Tenaga Kerja, peraturan undang tenaga kerja, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Tenaga Kerja, kita juga melakukan namanya interview ataupun mengambil data, mengambil pendapat dari ahli yang berkompeten yaitu suku dinas tenaga kerja. Jadi kami datang datang langsung ke dinas tenaga kerja provinsi dan menanyakan terkait kasus ini bahwa ada seperti ini. Kami mau konsultasi dong, boleh nggak sih kalau direkturnya perusahaan PMA dia tanda tangani kontrak kerja terhadap pekerja Indonesia. Akhirnya dijelaskan bahwa aturannya seperti ini. Jadi sebaiknya direktur tersebut memberikan kuasa ataupun membuat satu divisi personalia di mana ditempati oleh WNI karena itu open to challenge, bisa dipermasalahkan dan dalam kasusnya beberapa kali dipermasalahkan. Setelah itu kami lengkapi LO-nya dengan pendapat dari suku dinas tenaga kerja tersebut. Artinya analisa yang kita berikan benar-benar komprehensif, bukan cuma aturan, regulasi, tapi juga dengan pendapat ahli serta praktik yang terjadi. Sehingga ketika dibaca, oh puas nih, oh ya seperti ini, praktek aturannya seperti ini, prakteknya seperti ini. Sehingga itu bisa dijadikan patokan untuk mengambil keputusan yang lebih komprehensif, gitu ya. Ini juga yang saya bilang bahwa uh, dalam LO bukan hanya cuma by regulasi atau aturan, bisa juga kita perkuat analisa kita dengan pendapat ahli. Misalnya, klien kami ada yang namanya sebuah perusahaan pengembangan perumahan, dia mengenai implikasi berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 13 2001 tentang penyelenggaraan rumah susun. Gitu ya. Aturannya, sebelum berlakunya PP tersebut, biaya IPL, iuran pengeluaran lingkungan, ditanggung oleh pelaku pembangunan dan pemilik sarusun atau penghuni. Jadi ada tiga pihak nih. Dulu sebelum berlakunya IPL ini pelaku pembangunan yaitu developer, pemilik sarusun, di sertifikat atau penghuni. Setelah berlakunya PP tersebut hanya pelaku pembangunan dan pemilik. Dan sedangkan untuk pemilik harus diberikan AJB, SHMRS atau SKBG sarusun. Dalam hal bukti keperluan tersebut belum ada, maka biaya pengelolaan atau IPL harus ditanggung oleh pelaku pembangunan atau developer saja. Isu hukumnya, nah ini kan ada PPJB yang sudah dibuat dengan customer dari developer yang dibuat sebelum berlakunya PP tersebut, di mana diatur biaya IPL ditanggung oleh penghuni yang masih memegang PPJB. Apakah perjanjian tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan PP yang berlaku, yang menyatakan bahwa biaya IPL hanya ditanggung oleh pengembang dan pemilik? Setelah kami analisa dengan regulasi yang terbaru, kami masukkan juga pendapat ahli untuk memperjelas isu ini, yaitu pendapat ahli kurang lebih seperti ini. Jadi sifat dari hukum perikatan itu bersifat terbuka. Artinya para pihak bebas menentukan sendiri kesepakatan sepanjang memenuhi pasal 1320 BW, gitu ya. Namanya sebab terlarang ataupun yang 1320 bagian keempatnya sebab terlarang itu kalau dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Kalau sebab itu atau ketentuan tidak memuat larangan, maka artinya tidak dapat dinyatakan sebuah sebab yang terlarang. Contohnya apa? Contohnya ada pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata. Disatakan di dalam pasal tersebut, pembatalan perjanjian sebagai akibat prestasi harus melalui proses pengadilan, melalui proses pengadilan. Namun dalam prakteknya, para pihak banyak yang mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 supaya disepakati para pihak. Artinya,
Kalau pembatalan perjanjian bisa langsung dengan kesepakatan aja, artinya tidak perlu dengan putusan pengadilan, gitu ya. Ini kan sifatnya yang bersifat terbuka, ya. Artinya, menurut pendapat ahli yaitu Profesor Veronica Komalawati, hukum atau peraturan perundangan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hukum yang mengatur bahwa PP 13/2001 adalah peraturan pemerintah, khususnya terhadap pasal tersebut yang tidak memuat sanksi bagi pelanggaran, merupakan hukum yang bersifat mengatur. Artinya, dalam menentukan penarikan biaya pengelolaan rumah susun tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Jadi artinya ini tidak tinggal disepakati oleh kedua belah pihak karena sifatnya mengatur bukan memaksa. Oke. Jadi analisa legal opinion kita yang kita buat, kita memasukkan juga pendapat ahli sehingga ketika klien membacanya, klien lebih jelas terhadap pokok perkara yang dimaksud. Gitu ya. Ada pertanyaan? Mungkin kita nanti next setelah di akhir aja ya pertanyaan. Saya lanjut lagi. Dokumen dalam legal opinion. Dalam membuat legal opinion, tentu yang menjadi acuan utama adalah dokumen, sehingga posisi dokumen menjadi sangat sentral dalam menentukan isi legal opinion tersebut. Prakteknya, bagaimana jika cerita klien berbeda dengan hasil temuan dari pemeriksaan dokumen? Mana yang dipakai? Bagi saya, bagi kami yang membuat legal opinion, tentu dokumen-dokumen lah memberikan peranan penting. Ini yang membedakan legal opinion dengan sekedar tanya jawab hukum. Kalau tanya jawab hukum kan itu cuma cerita, dari ceritanya, oh kita bisa memberikan legal advice. Oh dari cerita kamu gitu seperti ini. Oh Anas, sebenarnya harusnya seperti ini nih jawabannya gini. Tapi kalau legal opinion, kita kan diberikan dokumen dan namanya orang hukum ya apa yang tertulis lah itu yang harus dicantumkan gitu ya. Jadi benar-benar harus sesuai dengan apa yang kita terima gitu. Contohnya misalnya ada kasus seorang direktur gitu ya. Ini ada kisah nyata juga. Direktur ini datang ke kita. Dia bilang dia mendapatkan email dipecat oleh pemegang saham bahwa per tanggal sedemikian, per tanggal atau per bulan ini tidak perlu lagi datang ke istilahnya ke kantor karena akan diganti oleh direktur yang lainnya, gitu ya. Setelah itu dia datang ke kita, dia mau nanya nih haknya dia apa, gitu ya. Ketika kami analisa, ternyata kami bertanya, apakah sudah ada keputusan RUPS? Ataupun mungkin ya namanya, kalau nggak ada keputusan RUPS, ada nggak yang namanya circular resolution, apapun keputusan sirkular? Ternyata tidak ada. Jadi dia di istilahnya diberhentikan hanya berdasarkan email saja. Artinya, ini yang berbeda ceritanya kalau dia cuma bilang dia dipecat. Tapi kalau dia dipecat ataupun diberhentikan sebagai direktur oleh pemegang saham, itu harus prosedur hukum, harus ada namanya RUPS atau adanya keputusan sirkular. Kalau tidak ada dokumen tersebut, artinya secara hukum dia masih menjabat sebagai direktur. Apa artinya kalau dia menjabat di direktur, dia masih memiliki hak terhadap perusahaan tersebut sampai diberhentikan secara resmi, gitu ya. Jadi ketika kita lihat ternyata tidak ada yang namanya keputusan RUPS, tidak ada yang namanya keputusan sirkular, maka secara hukum statusnya dia tetap masih menjabat sebagai direktur, gitu ya. Sehingga analisa kita ke dia bahwa Anda masih tetap menjabat direktur nih, nggak bisa semena-mena hanya dengan sebuah email memecat Anda atau memberhentikan atau menggantikan Anda dari kursi direktur. Ini yang berbeda tentunya dengan tanya jawab hukum. Harus kita lihat ada nggak dokumen tersebut, ada nggak keputusan RPS, ada nggak sirkularnya. Pemilihan penggunaan dokumen dalam legal opinion. Jenis-jenis dokumen. Tentunya setiap kasus permasalahan memiliki pendekatan yang berbeda, sehingga dokumen pendukung juga tentunya berbeda-beda. Bahkan ada kalanya nih, dokumennya banyak benar nih yang masuk nih ke kita. Harus dilakukan audit dokumen tersebut. Jadi, nggak semua dokumen akan kita pakai tentunya sebagai dalam analisa. Hanya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan, dokumen yang berkaitan dengan pokok perkara yang ditanyakan yang akan kita pakai nih. Jadi, kita lakukan dulu audit nih. Dari 1.000, misalnya 100 dokumen. Ternyata yang kepakai cuma 50 gitu ya. Yang dipakai untuk melakukan analisa cuma 50 dokumen. Yang lainnya itu nggak ada kaitannya gitu. Misalnya contoh, kalau dalam perusahaan ya biasanya dokumen yang diperlukan anggaran dasar perubahannya sampai yang terakhir dokumen mengenai aset perusahaan, perjanjian dengan pihak ketiga, perizinan, maupun dokumen terkait sengketa perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ini dokumen-dokumen yang biasanya diperlukan dalam melakukan audit LED bahkan ya di perusahaan.
Jadi nggak semua dokumen kita pakai, tapi hanya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok perkara saja. Ini setelah semua dokumen ada, diaudit, baru kemudian formulasikan dalam analisa legal opinion. Bahkan ada kalanya di tengah analisa terdapat dokumen yang bersifat menentukan yang tidak dimiliki. Dalam situasi demikian, maka proses analisa bisa ditunda sembari meminta klien melengkapi dokumen yang dimaksud. Atau biasanya kita akan menggunakan asumsi. Contoh misalnya kasus likuidasi perusahaan. Jadi kami pernah diminta untuk memberikan opini hukum terhadap sebuah perusahaan eh, yang tengah mengalami likuidasi, gitu ya. Dalam dokumen-dokumen yang diberikan, namanya likuidasi itu harus ada namanya pengumuman koran sekali, pengumuman koran yang kedua dan ketiga, gitu ya. Serta ada pertanggungjawaban, pertanggungjawaban kepada RUPS dari likuidator. Nah, ternyata dalam dokumen yang kami terima tidak ada yang namanya pengumuman koran, gitu ya. Bagaimana sih kelanjutannya kalau dokumen ini kita nggak terima? Ya, pertama kita minta ke klien dulu, apakah sudah dilakukan namanya pengumuman koran tersebut. Kalau klien nggak bilang bahwa saya nggak tahu, lupa kan, ataupun ini berkas dari orang tua perusahaan keluarga gitu ya. Ya, kita bisa bilang, kita bisa masukkan dalam asumsi bahwa contohnya gini, kami asumsikan pengumuman koran dan pelaporan pertanggungjawaban likuidator ke RUPS terkait likuidasi atau pemeriksaan perusahaan telah dilaksanakan sesuai prosedur. Jadi bisa saja agar aman nih, kita nggak disalahkan bahasanya dalam membuat opini, kami pakai kata asumsi. Kan dokumennya kita nggak dapat. Tapi untuk bisa meneruskan ini biar final, ya kita bisa pakai yang namanya asumsi. Jadi kami asumsikan pengumuman koran sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Ini saya bilang penggunaan asumsi dalam legal opinion. Asumsi itu kalau ibarat lainnya adalah seperti jaring pengaman, safety net atau disclaimer ya. Perta bahwa advokat ini kita nggak bisa memastikan bahwa keterangan atau informasi serta dokumen yang diberikan ke klien itu sesuai benar dengan faktanya, sehingga ada kalanya juga eh, mau gak mau nih kita dalam membuat nyusun legal opinion kita harus menggunakan asumsi karena kita nggak bisa memastikan bahwa apakah benar nih dokumen ini asli apa enggak, benar nggak fakta yang diberikan, informasi yang diberikan sesuai dengan fakta yang ada. Jadi mau nggak mau kita menggunakan asumsi karena keakuratan sebuah legal opinion tergantung pada jujur tidaknya klien memberikan informasi atau keterangan dan data yang diperlukan sebagai bahan dalam pembuatan legal opinion. Sehingga untuk menghindari terjadi salah penafsiran analisa, maka digunakan asumsi. Ini saya bilang bahwa dalam penggunaan asumsi dapat digunakan dalam analisa LO. Contohnya kasus likuidasi, dalam analisa kita menyatakan bahwa kami asumsikan bahwa pengumuman koran, pelaporannya sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Atau dicantumkan dalam klausul tertentu, tersendiri. Kalau misalnya dicantumkan dengan klausul sendiri, biasanya dalam klausul asumsi, apa aja sih yang dicantumkan? Misalnya seperti ini, bahwa informasi, data, keterangan yang sudah ialah benar sesuai dengan fakta yang ada, dan kita tidak memeriksa keakuratan dan keaslian dari dokumen yang diberikan. Artinya kami asumsikan dokumen yang kita dapat dari klien ini asli benar ya seperti apa adanya. Kita nggak periksa aslinya ya, kita tidak cross check lagi dengan aslinya gitu. Kami asumsikan yang kita terima ya yang kita pegang adalah asli. Bahwa asumsi bahwa dokumen yang diberikan dalam bentuk fotokopi ialah benar sama dengan aslinya. Bahwa kami asumsikan juga tidak ada dokumen lain di luar dokumen yang telah dianalisa yang dapat mempengaruhi isi dari legal opinion. Tuh. Kalau dalam contoh misalnya bahasa Inggris ya seperti ini juga bahwa the review document contain all relevant information, artinya semua dokumen yang dikasih sudah sudah include semua dokumen-dokumen yang relevan terkait dengan pembuatan legal opinion. Tidak ada perjanjian lain ataupun yang membuat legal opinion ini menjadi misleading gitu ya. Kemudian ada juga bahwa semua cap, semua tanda tangan, stempel itu yang sudah di-provide dari dokumen-dokumen yang kita terima itu adalah asli dan sudah ditangani oleh authorized person, ada orang yang bertanggung jawab. Jadi dan juga dokumen yang disediakan kepada kita dalam bentuk kopi ialah sama dengan yang originalnya. Kemudian asumsinya juga misalnya semua RUPS, rapat pemegang saham, rapat komisioner
semua di-conducted sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan prosedur hukum perusahaan. Ya sudah quorum dan lain sebagainya. Ini kemudian dokumen yang diberikan juga, yang perjanjian misalnya tidak ada dibuat dalam tidak dalam tekanan, undue influence, paksaan dan lain sebagainya, sehingga semua dokumen sudah sesuai, sudah sah secara hukum, gitu ya. Ini contoh-contoh asumsi yang bisa dipakai nantinya dalam penyusunan legal opinion. Ini ya contoh asumsi pendapat hukum digunakan untuk kepentingan klien. Pendapat hukum dibuat berdasarkan asumsi dan interpretasi terhadap fakta informasi yang diberikan atas perundangan-perundangan yang berlaku. Setelah asumsi, ada yang namanya juga kualifikasi. Kualifikasi apa sih? Kualifikasi itu pembatasan. Sejauh mana nih LO ini dapat ditafsirkan. Jadi LO yang kita buat, kita batasi sebagai kesimpulan analisa, advice yang tidak mengikat. Jadi tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk mengikuti opini yang disediakan. Pengambil keputusan tetap berada di klien. Contoh yang seperti kasus yang saya bahas tadi, bahwa LO ini hanya kesimpulan yang tidak bersifat mengikat. Ini analisa kami terhadap isu hukum yang ditanyakan. Kewajiban untuk mengambil keputusan terkait apapun isu hukum itu tetap berada di klien. Jadi kita tidak memaksa, kita tidak memaksa menyuruh klien untuk mengambil tindakan sesuai dengan opini kita. Kita nggak opini legal opini tidak bersifat memaksa. Artinya pengambil keputusan tetap berada di klien. Kita biasa cantumkan itu di dalam klausul kualifikasi. Dan LO yang kita buat hanya melihat dari aspek hukum. Kita nggak lihat dari aspek bisnis, komersial, aspek lainnya, pokoknya seperti pajak dan lain sebagainya. Jadi kita hanya benar-benar pure melihat dari aspek hukum saja. Ini contoh klausul kualifikasi, ya bisa dicantumkan. Bahkan juga nih kita cantumkan, there are numbers of non-judicial factors which may influence the outcome of the court proceeding in Indonesia. Artinya ada juga hal-hal yang bersifat non-judicial, faktor-faktor non-judicial yang bisa mempengaruhi keluarnya atau isi dari putusan. Kita juga sudah cantumkan di kualifikasi gitu ya. Artinya ini sudah secara jelas kita batasi gitu. Ini contoh kualifikasi perbedaan interpretasi terhadap fakta sumber hukum, baik primer dan sekunder, tidak menyebabkan pendapat hukum menjadi suatu kebenaran absolut. Artinya, ini bukan menjadi kebenaran absolut nih dari opini kita. Apabila terjadi kerugian atas pengambilan keputusan, pendapat hukum bukan merupakan tanggung jawab dari kantor hukum kita. Jadi sudah kita batasi kualifikasi dari legal opini kita. Ini misalnya contohnya kasus. Kalau misalnya ada klien meminta LO, gitu ya. Jadi klien hendak mengajukan upaya hukum atas putusan kasasi perdata misalnya. Jadi dasar hukum klien mengajukan PK itu adanya bukti baru atau novum. Tentunya apa sih dalam menyusun legal opinion apa yang harus kita buat? Eh, Tentunya beberapa hal yang harus diperhatikan. Tentu misalnya dasar hukum PK perdata dalam pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung, gitu ya. Kekhilafan hakim, ada pertahanan putusan, ada putusan diambil atas eh, yang bersifat palsu dan lain sebagainya. Juga ada bukti bersifat menentukan. Kalau dalam novum di pasal 67 huruf B, sorry. Jadi dalam penyusunan legal opini kita cantumkan dasar hukum kita bisa menggunakan PK ini misalnya. Kemudian jangka waktunya. PK dalam perdata ada jangka waktunya. Kalau misalnya alasan novum artinya 180 hari setelah ditemukan novum itu. Dan namanya kriteria novum itu adalah bukti surat yang bersifat menentukan dan sudah ada ketika perkara diperiksa, tapi tidak pernah ditemukan. Artinya kita mesti cek tanggal lahirnya surat. Jadi novum itu bukan surat yang baru muncul setelah perkara ada, tapi sudah surat yang sudah ada atau sudah ada ketika perkara belum masuk pengadilan, tapi tidak pernah dimunculkan di dalam pengadilan. Jadi kita lihat cek tanggal lahirnya novum tersebut. Kemudian misalnya, apakah hukum tersebut sudah pernah dicantumkan dalam bukti ya, dalam perkara, jadi kita cek daftar buktinya ada nggak. Nah, kalau sudah ada, ya nggak bisa diajukan. Berarti bukan bukti baru. Cek tanggal gugatan, apakah tanggal gugatan lebih dulu daripada tanggal novum. Ini saya bilang bahwa novum itu harus lahir sebelum tanggal gugatan.
novum itu sudah mesti ada sebelum dari tanggal gugatan. Karena dia bukan bukti yang baru muncul, tapi bukti yang sudah muncul tapi tidak pernah diajukan, gitu ya. Kemudian apa sih prosedurnya kalau misalnya dengan dasar novum kita mau PK? Ternyata novum itu harus dinyatakan hari dan tanggal ditemukannya melalui sumpah. Contoh, pengambilan sumpahnya di mana? Di pengadilan tersebut itu sendiri biasanya. Jadi kita cek prosedur sumpah novum di pengadilan terkait, ya. Kemudian kalau pengajuan PK ya selesai dengan memori PK dan diajukan melalui pengadilan tingkat pertama, bukan dikirim ke Mahkamah Agung, tapi ya diajukan melalui pengadilan tingkat pertama. Ini misalnya analisa sederhana terkait kasus eh, ya orang yang mau ataupun klien yang hendak mengajukan PK tapi dengan bukti novum. Jadi kita analisa secara sederhana seperti ini. Ini ada contoh legal opini yang saya lampirkan yang mungkin bisa kita bahas dulu di sini. Ada dua legal opini. Saya coba munculkan ya. Sama yang saya sharing tadi terkait eh, sebuah perusahaan yang hendak meminta opini hukum terkait direkturnya ekspatriat tapi hendak menandatangani kontrak kerja dengan terkait kontrak kerja karyawan di Indonesia. Jadi kita analisanya Undang-Undang PT, nanti bisa dilihat ini sudah saya sharing ke panitia, tinggal diambil. Kemudian Undang-Undang Tenaga Kerja, kemudian dengan peraturan Menteri, juga Menteri Tenaga Kerja. Ini ada beberapa jabatan yang bisa tidak boleh diduduki oleh warga negara asing. Bahkan kami juga melakukan wawancara ke suku dinas tenaga kerja yang terkait di Provinsi DKI, bahkan juga di eh, North Jakarta, di Jakarta Utara. Jadi data-datanya yang kita analisa, kita lengkapi dengan pendapat dari eh, pihak yang terkait, sehingga lebih lengkap. Gitu ya. Jadi summary-nya begini ya, simple aja, karena biasanya tuh klien apalagi kalau pengusaha dia nggak mau baca panjang-panjang, dia hanya akan lihat ini apa kesimpulannya, dia akan langsung ke belakang nih. Kesimpulannya apa? Jadi kita summary aja secara pendek bahwa seperti ini, gitu ya. Dan ini aneks asumsi, kualifikasi, ini law and regulation apa dasar hukum yang kita pakai, gitu ya. Contoh kedua terkait ini bahasa Indonesia terkait ya analisa hukum terkait perjanjian yang ditangani oleh kepala pabrik, gitu ya. Perjanjian ditangani oleh kepala pabrik. Sifatnya apakah masih berlaku apa tidak? Karena ada sengketa hukum yang terjadi perjanjian ini. Kami analisa bahwa apakah kepala pabrik tersebut memiliki surat kuasa dari direksi, gitu ya? Karena toh jelas-jelas yang berhak mewakili perusahaan melakukan perjanjian adalah direktur, gitu ya. Ini juga kita lihat dalam Undang-Undang PT. Direksi yang mewakili perusahaan dan kewenangan untuk mewakili direksi itu bisa diberikan tentunya berdasarkan surat kuasa. Tapi ternyata dalam dokumen yang kita terima tidak ada dokumen surat kuasa, sehingga tindakan direksi tersebut menurut kami melanggar ketentuan Undang-Undang PT. Sehingga akan berbeda namanya ketidakcakap. Jadi orang yang menantang tersebut ini bukan melanggar syarat ketidakcakap. Kalau tidak cakap itu yang namanya sudah diatur bahwa yang tidak cakap itu ya orang-orang dewasa atau orang mereka di bawah pengampuan. Ini tidak cakap. Tapi yang kasus yang terjadilah ketidakwenangan, berbeda ya. Karena tidak wenang, maka konsekuensi hukumnya adalah batal demi hukum. Kalau tidak cakap, konsekuensi hukumnya dapat dibatalkan, gitu ya. Tapi karena dia bukan yang tidak berwenang, konsekuensi hukumnya melanggar itu adalah batal demi hukum. Jadi dalam praktek ada banyak yang nggak bisa membedakan tidak cakap dan tidak berwenang. Kalau tidak cakap sudah jelas diatur dalam pasal 1329 dan pasal 1330. Setiap orang cakap kecuali dinyatakan oleh undang-undang tidak cakap.
Yang tidak cakep itu apa? Ini orang belum dewasa dan yang di bawah pengampuan itu aja tidak cakep. Kalau yang lainnya tidak berwenang karena dia melanggar undang-undang PT, melanggar aturan anggaran dasar. Sehingga konsekuensi tidak berwenang adalah batal demi hukum. Ini kita cantumkan juga di dalam analisa kita, bukan cuma aturan undang-undang, tapi juga berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Beberapa putusan Mahkamah Agung kami cantumkan, bahkan kami cantumkan juga eh, pendapat dari ahli apa eh, ahli hukum, nah, itu pengajar-pengajar Fakultas Hukum terkait analisa ini. Ini nanti bisa diambil ya diminta dari panitia sudah saya share juga ya. Mungkin ada lagi nggak nih materi saya coba saya cek dulu. Oke, udah selesai materi saya. Mungkin bisa kita sambil diskusian. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih kepada narasumber atas materi yang telah disampaikan. Begitu menarik dan sangat-sangat komprehensif. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menekal tombol raise hand untuk bertanya secara langsung, dapat pula menuliskan pertanyaan di kolom chat. Kami persilakan. Silakan rekan-rekan sekalian. Kalau gitu saya dulu aja lah. Oke Mas, Ya. baik Mas, saya mau bertanya terkait dengan tadi yang contoh kasus itu. Artinya begini, jadi in-counsel itu, in-house counsel itu tadi kan artinya memberikan semacam legal opinion kan kepada perusahaan gitu. Nah, kalau saya sih sebenarnya itu apa namanya ya? Artinya begini, legal opinion kan itu semacam opini hukum ya, opini hukum diberikan kepada perusahaan, kepada perusahaan itu. Nah, artinya begini, in-house counsel itu atau lawyer 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 perusahaan itu kan memberikan apa namanya opini itu kan pasti berdasarkan dengan data-data yang diberikan oleh perusahaan mungkin. Nah, pada saat dia memberikan ini kepada direksinya. Nah, eh, kalau dengan seperti itu masih bisa mendapatkan hukuman atau mungkin masih bisa dibenarkan itu nanti seperti apa nanti Mas? Apalagi kan ini bisa jadi dijadikan hal yang wajib barangkali ya kayak begitu Mas. Nah, terus perlindungan kami itu apa? Atau mungkin perlindungan teman-teman yang berprofesi sebagai in-house counsel itu bagaimana nantinya? Jadi kan orang jadinya itu bisa tidak berani juga memberikan legal opinion kepada perusahaan itu kalau seperti itu. Kalau memang dia dia bisa dipidana, begitu Mas. Kalau dari saya. Iya, iya, sebenarnya kasus tersebut memang menimbulkan kontroversi kalau kita bilang karena banyak sekali ada namanya in-house counsel itu punya perkumpulan ICCA kalau nggak salah in-house counsel apa perkumpulan in-house para in-house counsel seluruh Indonesia. Mereka juga sudah memberikan namanya amicus curiae. Nah, itu pendapat pendapat sahabat pengadilan gitu ya. Dan bukan cuma dari itu, beberapa profesi organisasi-organisasi advokat juga memberikan namanya amicus curiae. Saya kalau setahu saya bahkan Pradi juga memberikan amicus curiae yang menyatakan bahwa putusan ini, perkara ini dapat mengganggu ataupun mengusik namanya satu hak imunitas advokat, yang kedua dapat dijadikan presiden buruk. Kok bisa opini hukum yang tidak sesuai yang dianggap merugikan gitu ya, opini hukum bisa ditarik sebagai alat untuk mempidanakan orang. Karena toh ini kan pengambil keputusan bukan legal counselnya. Pengambil keputusan adalah tetap perusahaannya. Atau ya artinya direktur dan direksinya yang bertanggung jawab sesuai dengan dissenting opinion dari Hakim Agung di Mahkamah Agung tentu. Namun yang saya batasi tentunya saya hanya bisa mengasumsikan bahwa dalam putusan pengadilan tersebut dibilang bahwa si orang ini dia bukan hanya memberikan opini, tapi dia punya kuasa mengendalikan.
kendali itu yang artinya berbeda nantinya ketika kita nih advokat, ketika ataupun in-house counsel memberikan opini hukum kepada klien. Dan biasanya kita sudah batasi di dalam kualifikasi. Itu yang namanya ada klausul kualifikasi bahwa pendapat hukum ini tidak bersifat mengikat. Keputusan semuanya di tangan klien. Artinya sudah kita cantumkan kualifikasinya bahwa ini nggak mengikat, eh, klien lah yang akan menentukan apakah mau memakai opini hukum ini apa tidak gitu. Jadi berbeda dengan kasus yang terjadi, eh, titik poinnya, titik singgungnya adalah dan menurut pertimbangan hakim, orang ini memiliki kendali untuk mengendalikan uh, finance, mengendalikan finance untuk jangan untuk melakukan pembayaran, mengendalikan yang lainnya, saksi lainnya untuk menunda pembayaran. Berbeda nantinya dengan kita kalau kita yang di luar, kita tentu batasi dengan kualifikasi ini tidak bersifat mengikat. Sehingga toh seharusnya peristiwa ini tidak terjadi lagi karena ini memang sangat kontroversi gitu ya. Batas bagi kita harusnya kita cantumkan secara jelas di dalam kualifikasi legal opinion yang kita buat bahwa legal opinion ini tidak bersifat mengikat. Jadi artinya klien berhak ataupun bisa mengambil keputusan berdasarkan legal opinion apa tidak. Mungkin itu sih yang bisa saya sharing nantinya. Siap, siap, Mas. Makasih, Mas. Baik, izin menyampaikan ada yang bertanya di kolom chat, Pak. Izin bertanya. Perkenalkan saya Irawan di Semarang. Apakah isi tanggapan somasi ada persamaan dengan legal opinion? Silakan, Pak. Nggak beda ya kalau tanggapan somasi kan kita hanya menjawab surat somasi gitu ya, bahwa berdasarkan somasi Anda kami sudah menerima bahwa tanggapan kami gini. Kalau legal opinion kan analisa hukum kita terhadap isu hukum dan biasanya kan lengkap tuh ada dokumen apa kita analisa, ada kerangkanya yang sudah saya sharing di sini dalam materi saya, ada kerangka pembuatan legal opinion. Jadi berbeda sih tanggapan itu dengan isi somasi gitu ya. Lanjut dari kolom komentar lagi. Hmm. Apakah beda legal opinion perusahaan dengan legal opinion pribadi? Oke, legal opinion mungkin saya legal opinion yang diminta oleh klien pribadi ataupun legal opinion yang diminta oleh klien dalam bentuk perusahaan gitu ya. Kalau pribadi itu biasanya kan masalah-masalah dalam artian gini, kalau pribadi itu biasanya dokumennya kita nggak minta banyak-banyak. Dalam artian tidak ada anggaran dasar, tidak ada anggaran rumah tangga misalnya gitu ya, anggaran dasar dan perubahan-perubahannya gitu. Namun kalau perusahaan kita wajib meminta anggaran dasar dia dan perubahannya dari awal misalnya sampai dengan yang terakhir. Jadi kita minta dulu nih, biar siapa nih kita lihat legal standing sama wakil perusahaan ini siapa. Itu biasa tercantum di dalam anggaran dasar. Namun kalau pribadi ya legal standingnya klien itu sendiri pribadi pribadi. Kalau perusahaan biasanya dokumen yang kita minta wajib namanya ada anggaran dasar. Jadi ya ya kompleks biasa kalau perusahaan juga mungkin masalah-masalah korporasi ya kalau perusahaan. Jadi kurang lebih seperti itu perbedaannya. Baik, bagaimana rekan-rekan sekalian? Apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Baik, jika sudah tidak ada, kita baik jika sudah tidak ada, kita sudah berada di penghujung acara. Namun sebelum itu, Bapak Ibu, untuk keperluan dokumentasi, eh, kami akan mengambil gambar. Mohon kesediaannya untuk mengaktifkan kamera. Baik, eh, kami akan mengambil gambar dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, kami mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Aditya Wiratama SHMH selaku founder dari Palu Hukum Indonesia. Kepada Bapak Jeki Tengens SHMSC selaku narasumber, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya dan seluruh peserta pelatihan yang telah mengikuti kegiatan ini dengan sangat antusias. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat dan meningkatkan profesionalisme kita dalam dunia hukum. Saya selaku moderator memohon maaf jika terdapat banyak kekurangan selama memandu acara.
Sampai bertemu pada kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.